Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Puja, puji dan syukur semoga tercurah limpahkan kepada kehadirat Tuhan yang Maha Ghafur. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'at, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan kali ini saya atas nama Faisal Ulum, mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin, Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, akan mencoba mempresentasikan makalah yang telah saya susun sebagai salah satu pemenuhan tugas dari mata kuliah Al-Quran dan isu-isu kontemporer. Adapun judul yang akan saya garap adalah Operasi Plastik dalam Perspektif Hukum Islam. Langsung saja pada pengertiannya. Operasi plastik secara umum adalah perubahan bentuk dengan cara pembedahan. Nah, sesuai dengan asal katanya operasi dan plastik. Operasi memiliki arti pembedahan dan plastik memiliki arti perubahan bentuk. Nah, sedangkan pengertian operasi plastik menurut ilmu kedokteran adalah pembedahan jaringan atau organ yang akan dioperasi dengan memindahkan jaringan atau organ dari satu tempat ke tempat lain sebagai bahan untuk menambah jaringan yang dioperasi. Nah, adapun macam-macamnya secara garis besar dilihat dari segi fungsinya, operasi plastik itu dapat dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, operasi plastik hajiyah, yaitu operasi plastik yang bertujuan untuk menghilangkan atau menutupi cacat bagian atau organ tubuh. Nah, cacat yang biasa dioperasi semacam ini ada dua, yaitu cacat yang berasal dari dalam tubuh, seperti cacat bawaan lahir, jari-jari yang menempel, bibir suming, dan lain sebagainya, ataupun cacat yang timbul karena sakit. Nah, yang kedua, cacat yang muncul dari luar dan disebabkan karena kejadian yang menimpa seseorang, seperti kecelakaan, kebakaran yang menimbulkan melepuhnya kulit, ataupun luka sayatan karena tertabrak, ataupun karena kecelakaan yang menimbulkan luka dalam tubuh. Nah, wilayah-wilayah ini adalah satu garapan dari operasi hajiyah. Nah, selanjutnya adalah operasi tahsiniyah. Operasi tahsiniyah ini adalah operasi plastik dengan tujuan untuk memperindah anggota tubuh. Nah, seperti memancungkan hidung, memperindah bibir, memperindah pipi, dan lain sebagainya. Nah, sebelum menginjak pada hukum operasi plastik, terlebih dahulu perlu kita ketahui bersama bahwa Islam itu memperbolehkan berhias atau mempercantik diri selama tidak berlebih-lebihan, sampai menjerumus kepada sikap mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab mengubah ciptaan Allah dipandang sebagai salah satu ajakan setan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adzanal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Wa may yattakhidhis syaitana waliyyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Artinya, dan pasti kusesatkan mereka dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang mereka.
lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sesungguhnya dia menderita kerugian yang nyata. Nah, dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa hukum operasi plastik ini dapat dikembalikan pada fungsinya tadi. Pertama, operasi hajiyah ini diperbolehkan. Nah, At-Tabari berkata tidak boleh mengubah sesuatu dari bentuk asal yang diciptakan Allah, terkecuali jika ada bagian tubuh yang menimbulkan madarat dan rasa sakit, seperti seorang perempuan yang memiliki gigi lebih atau giginya panjang yang mengganggunya ketika makan, atau memiliki jari jemari lebih yang mengganggunya atau menjadikan sakit, maka boleh mencabutnya atau memotongnya. Nah, dalam masalah ini beliau mengatakan bahwa hal-hal yang sifatnya dapat mengurangi rasa sakit atau menghilangkan rasa sakit atau mengobati penyakit di dalam tubuh, maka operasi ini boleh dilaksanakan. Nah, tetapi jika operasinya tidak demikian, dalam artian termasuk dalam wilayah tahsiniyat, memperindah tubuh, maka beliau dengan tegas mengatakan bahwa hal tersebut adalah merupakan salah satu perbuatan haram. Nah, dalam kitab Al-Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani disebutkan bahwa qaul Imam At-Tabari berkata bahwa perempuan tidak boleh mengubah sesuatu dari bentuk asal yang telah Allah ciptakan, baik menambah atau mengurangi agar kelihatan bagus, seperti seorang perempuan yang aslinya berdempetan kemudian ia menghilangkan bulu alis yang ada di antara keduanya agar kelihatan cantik, atau sebaliknya. Atau seorang perempuan yang memiliki gigi lebih lalu ia mencabutnya, atau giginya panjang lalu ia memotongnya, atau perempuan itu berjenggot atau berkumis atau berbulu di bawah bibirnya lalu mencabutnya. Dan seorang perempuan yang rambutnya pendek atau tipis lalu ia memanjangkan atau menebalkan dengan rambut orang lain. Semua itu adalah termasuk perbuatan yang dilarang karena mengubah apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ini jelas bahwa beliau berkata bahwa bila operasinya operasi tahsiniyat dengan tujuan untuk memperindah tubuh, maka jelas itu adalah salah satu perbuatan yang dilarang. Maka dalam kesempatan kali ini dapat saya simpulkan sesungguhnya hukum operasi plastik itu dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, boleh dilaksanakan bila mana operasinya hajiyat gitu. Boleh dilaksanakan bila mana operasinya operasi hajiyat. Yang kedua, tidak boleh dilaksanakan bila mana wilayahnya adalah operasi tahsiniyat alias operasi dengan tujuan untuk memperindah tubuh. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.